Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Emas bersama gua Willy. Seperti biasa di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and tricks sampai dengan investasi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten seperti ini bisa langsung subscribe aja channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Jadi di video kali ini gue akan nge-review satu platform emas digital yaitu Indogold. Indogold cukup lama ya bermain emas digital di Indonesia sebelum kehadiran platform-platform lain seperti Emas Digi yang sekarang berubah jadi peluang dan juga Pegadaian Digital. Jadi Indogold ini gue lihat udah cukup lama, cuman dulu itu harganya kurang kompetitif, spreadnya kurang kompetitif sehingga sekarang mungkin dia berubah ya, spreadnya jadi diturunin sehingga lebih kompetitif. Makanya sekarang baru gua bahas. Pertama-tama kita harus tahu dulu Indogold itu sejarahnya gimana. Jadi Indogold diawali dari usaha keluarga yang bergerak di bidang jual beli emas logam mulia bersertifikasi PT Antam dari tahun 1978. Produk yang ditawarkan mulai dari jual beli emas, LM, UBS, Antam dan juga perak. Terus di tahun 2018, Indogold juga udah memperoleh izin gadai dari OJK. Dengan izin ini, Indogold bisa memberikan fasilitas gadai, cicilan, jual beli emas dengan fasilitas titipan. Nah, fasilitas titipan ini agak unik nih, nanti akan gue jelasin juga di selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke apa aja fitur dari aplikasi Indogold. Nah ini kebetulan gue udah download aplikasinya. Buat kalian yang belum download aplikasinya, silahkan download di Play Store maupun di App Store. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah langsung tampilannya seperti ini ya. Ada total emas gue. Kebetulan gue belum nabung emas di Indogold, jadi masih 0 gram. Kita bisa beli emas, jual emas, tarik emas, kirim emas, dan tarik saldo. Ini beli emas dan jual emas digital ya. Kalau tarik emas ini kita kayak cetak fisik itu. Dan ini ada harga beli dan harga jualnya. Dan ada grafiknya juga. Di bawah sini ada artikel-artikel. Jadi kayak ada promo-promo apa aja. Indogold suka ngadain promo sih dan promonya lumayan. Cuman promonya tuh kayak rebutan gitu. Jadi mungkin per hari ya di 150 orang pertama yang berbelanja minimum 1,2 juta. Ini lumayan sih. Cuman kayak rebutan gitu. Itu tadi fitur-fitur dari aplikasinya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari websitenya, masih ada fitur-fitur lain. Kayak misalnya jual beli perak, terus jual beli emas fisik berupa Antam dan UBS, terus ada juga jual beli emas batangan yang 99,5%. Terus kalau misalnya kita lihat di aplikasinya, itu juga minimum pembeliannya itu 10.000 aja. Dari 10.000 kita udah bisa beli emas digital. Sekarang kita masuk ke berapa harga emas dari Indogold. Jadi harga emas ini saya ambil tanggal 25 Februari 2021. Harganya itu 874.804. Ini harga belinya ya. Terus kalau misalnya harga jualnya itu di 841.000. Sehingga menghasilkan spread kira-kira 3,86%. Spread ini lebih tinggi ya. Mungkin lebih tinggi daripada beberapa kompetitornya. Cuman masih dalam kategori oke lah. Poin selanjutnya adalah apa kelebihan dari Indogold. Kelebihan yang pertama adalah Indogold sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah ini yang tadi saya mau jelasin lagi nih. Biasanya itu platform emas digital itu nggak perlu izin dari OJK. Tapi karena sistem bisnisnya si Indogold ini adalah sistem titip, jadi kita beli emas digitalnya itu udah ada fisiknya tapi dipegang oleh Indogold. Jadi sistem titip gitulah. Makanya Indogold perlu izin dari OJK. Kalau misalnya yang lain kan enggak ya, kayak Bapepti aja udah cukup karena perdagangan komoditi berjangka. Jadi Indogold ini cukup unik nih sistem bisnisnya. Terus kelebihan yang kedua adalah bisa beli jual emas fisik langsung. Jadi beda sama platform emas digital lainnya. Kalau misalnya di Indogold kita nggak mau nabung emas digital, kita pengen beli aja emas fisiknya langsung, itu bisa. Jadi lebih praktis juga, lebih memudahkan kita. Kalau misalnya kita ya pengen beli emas fisik ya langsung aja beli emas fisik, nggak perlu beli emas digital jadinya. Kelebihan yang ketiga adalah Indogold menyediakan emas batangan dengan kadar 99,5%. Menurut saya produk ini worth it, paling worth it menurut saya. Karena menghasilkan spread cuma 2,7% aja. Jadi membuat investasi emas kita lebih menguntungkan.
lebih cepat untungnya, jadi otomatis lebih cepat juga cuannya. Ngapain ya kita cari spreadnya yang tinggi-tinggi, orang ada yang lebih murah, cuman emang sih nggak ada mereknya dan kita harus cari penjual yang kredibel. Itu tadi kelebihan dari Indogold. Sekarang kita masuk ke apa kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah biaya cetak sertifikatnya yang mahal. Saya ambil contoh aja Antam 1 gram, biaya cetaknya itu 150.000. Kalau misalnya kita beli emas digital 1 gram, terus kita cetak di hari yang sama, itu menjadi harganya jadi 1.024.000. Ini kira-kira lah ya. Sedangkan harga hari ini di logamulia.com itu cuma 920-an. Ya emang sih belum tambah PPh, ya paling berapa sih? PPh 0,45, jadi kira-kira 930 lah. Masih beda 90.000. Indogold lebih mahal 90.000. Jadi agak kurang worth it sih sebenarnya beli emas fisik di Indogold karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan logamulia.com. Dibandingkan dengan UBS Lifestyle juga website Indogold juga lebih mahal. Jadi agak kurang worth it untuk beli emas fisik UBS dan emas fisik Antam. Kekurangan yang kedua adalah asuransi di Indogold ini tuh cuma buat gold member aja. Jadi buat kalian yang belum tahu, gold member sama basic member itu bedanya. Kalau misalnya gold member itu kita subscribe, kita bayar iuran 300.000 per tahun hanya untuk bayar asuransinya aja. Jadi ini menurut saya agak gimana gitu ya, kita beli dan kita titip di Indogold walaupun sudah OJK, tapi nggak ada asuransinya, sehingga bisa dibayangin nggak sih kalau misalnya terjadi apa-apa dengan berangkasnya si Indogold atau gudangnya si Indogold itu, misalnya kemalingan atau kebakaran atau kerampokan, mungkin yang lebih diutamain bakalan gold member kali ya daripada basic member, karena gold member itu ada asuransinya. Kekurangan yang ketiga adalah emas fisik lebih mahal harganya dibandingkan dengan logamulia.com. Ini sama ya kayak kekurangan yang pertama. Jadi kalau misalnya kita beli emas fisik di Indogold ini yang Antam lebih murah kalau kita beli langsung di logamulia.com. Kalau yang UBS lebih murah juga kalau misalnya kita beli di ubslifestyle.com. Jadi kalau ada yang lebih murah ngapain cari yang lebih mahal? Poin yang terakhir adalah kesimpulannya. Menurut saya Indogold ini gimana? Jawabannya kalau misalnya kita mau nabung emas digital aja tanpa dicetak, itu masih worth it karena biaya cetaknya itu yang mahal. Saya consider juga si Indogold ini udah OJK dan walaupun nggak ada asuransinya, kita bisa daftar gold member dengan bayar 300.000 per tahun. Cuman dari produk itu semua yang ditawarin Indogold, saya lebih suka emas batangannya yang 99,5% itu. Spreadnya cuma 2,7% aja. Kita nggak perlu ribetin lah ya kadarnya walaupun kurang-kurang dikit ya. Yang penting tuh spreadnya, yang penting tuh produk itu asli sehingga investasi kita tuh lebih menguntungkan. Ngapain pusingin merek, pusingin kadar? Ya kadar penting juga sih, tapi 99,5 itu kan ya masih 24 karat lah ya masuknya, walaupun lebih kurang sedikit dan nggak ada misalnya sertifikatnya atau apanya gitu, ya boleh lah ya beli itu aja daripada kita investasi emas Antam maupun emas UBS. Oke, itu tadi video gua tentang review aplikasi Indogold. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.